Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita kembali lagi bertemu dengan Mapel PKK. Ya. Adapun sebelum belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Tolong ketua kelas Kartika pimpin doa. Baiklah teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran kita berdoa. Berdoa menurut ajaran agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Kartika atas doanya. Oke, marilah kita mulai absen dulu. Abraham ada? Alpa Ibu. Sudah hadir, Bu. Anita? Hadir. 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 Elvira? Hadir, Ibu. Aduh, kameranya. Kartika? Hadir Ibu. Hadir, Bu. Ya. Manci? Hadir Ibu. Nafi? Gak ada? Gak masuk ya? Hadir, Bu. Nafi ke toilet, Bu. Oh iya, udah datang. Riana? Hadir Bu. Rosi? Ada? Gak ada ya? Sakit ya Rosi ya? Sakit Ibu. Oke, kemudian Kartika hadir. Hadir Ibu. Terima kasih. Berarti hari ini 2 orang yang tidak hadir ya. Oke. Nah, sebelum mulai pelajaran, karena ini sudah siang, Ibu ingin melakukan ice breathing dulu. Adapun ice breathing-nya itu adalah melatih konsentrasi. Ya, jadi Ibu mau ngecek konsentrasi. Jadi caranya tangan kalian 2 mana? Di atas. Oke. Yang di sebelah sini 1. Yang di sebelah sini begini. 1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, Bu, putus. Video Ibu putus-putus. Putus-putus? Oke. Coba lagi ulangi ya. 1. Begini. 2. Begini. 3. 4. 5. Nah, coba lakukan kita agak cepat. 1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 2, 1. Hore. Itu kalau kalian sering-sering berlatih seperti itu, maka akan menstabilkan stimulus otak kiri dan kanannya seimbang. Ya. Ini apalagi kalau bisa melakukan 1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 2, 1. Nah, gitu ya. Berarti otak kiri dan otak kanan kalian seimbang. Oke. Selanjutnya akan memberitahukan kredit pembelajaran kita hari ini adalah tentang menganalisis biaya produksi, kemudian menghitung biaya produksi. Indikatornya untuk pembelajaran kita hari ini adalah menyusun komponen-komponen biaya produksi, kemudian menganalisis biaya produksi, kemudian menghitung biaya produksi suatu produk, dan terakhir adalah mempresentasikan hasil penyusunan biaya produksi. Oke. Apa sih tujuan pelajaran kita kali ini? Tujuannya kita kali ini adalah agar anak ibu dapat menentukan komponen-komponen biaya produksi, kemudian dapat menghitung biaya produksi dengan benar, kemudian memahami biaya produksi dengan baik, kemudian bisa mempresentasikan ke depan
tentang penyusunan biaya produksi suatu produk dengan baik dan benar. Oke. Nah, model pembelajaran kita kali ini adalah PBL, yaitu Problem Based Learning. Pembelajaran berbasis masalah. Jadi nanti Ibu akan ada memberikan narasi tentang biaya produksi. Kemudian strategi pembelajarannya adalah problem solving. Nah, kurang lebih begini ya gambaran tentang model pembelajaran kita kali ini. Yaitu nanti Ibu akan memberikan narasi biaya produksi, kemudian Ibu akan memandu kalian ya, membimbing kalian baik individu maupun kelompok ya. Kemudian nanti kalian mengembangkan atau menyajikan hasil dari diskusi kalian. Kemudian kita evaluasi sama-sama dan kita analisis sama-sama hasil belajar yang telah dibuat tadi. Oke. Nah, kemarin kita membelajar tentang gambar kerja atau pembuatan contoh produk barang. Maka hari ini kita belajar menghitung biaya produksi. Karena kemarin kita sudah membuat nih rincian apa aja barang produk yang kita mau buat. Maka kita sekarang menghitung biaya produksi. Agar apa? Agar kita bisa memanajemen suatu produksi sehingga kita bisa menentukan kira-kira harga produksi yang akan dijual itu berapa. Ya, kemudian biaya harga pokok produksi itu berapa. Sehingga bisa mendapatkan keuntungan dari usaha. Oke, sebelumnya ini mari kita amati sama-sama ada video pembelajaran tentang mengenai biaya produksi. Nah, kira-kira apa saja biaya produksi yang ada? Mari kita simak. Serta lembar kerja pembuatan prototipe. Biaya produksi adalah biaya yang dikeluarkan guna memproduksi produk berupa barang atau jasa. Adapun unsur dari biaya produksi meliputi: pertama, biaya bahan baku langsung. Kedua, biaya tenaga kerja langsung. Dan ketiga, biaya operasional. Sekarang mari kita berbiaya produksi tersebut. Biaya bahan baku langsung adalah biaya yang dikeluarkan untuk membeli bahan baku yang sangat berkaitan erat dengan proses yang akan dihasilkan. Nah, kita membeli kayu dalam pembuatan mebel. Kita membeli bahan baku kain dalam pembuatan pakaian. Kita membeli bahan baku daging sapi dalam pembuatan dan lain. Biaya tenaga kerja langsung adalah biaya yang dikeluarkan untuk memberikan upah dan tenaga kerja yang terlibat langsung dalam kita memberi biaya yang dikeluarkan secara tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan produksi dan menunjang jalannya suatu usaha. Contohnya, kita membutuhkan sekian dan pencatatan berapa bahan baku yang masuk. Ya, ini di sini ada biaya bahan baku langsung, yaitu bisa kayu ya, bahan utama dalam pembuatan produk atau produk kayak gitu ya. Kayak seperti bakso, bahan baku utamanya adalah daging sapi. Kemudian buat baju ya, batik kain, itu biaya bahan baku langsung. Kemudian ada biaya tenaga kerja langsung, yaitu yang berhubungan dengan jenis berapa banyak produksi seperti pengepakan ya. Kemudian ada yang ini bagian tenaga kerja bagian pengadonan roti, menghias kue ya, atau pengepakan, pengemasan. Itu yang berhubungan dengan produk langsung. Kemudian ada biaya overhead atau biaya pabrik ya, bisa ATK, petugas kebersihan ya. Petugas kebersihan ini termasuk biaya tenaga kerja non produksi atau bahasa lainnya ya.
Kemudian ada biaya keamanan, ya, terus sewa gedung, biaya perawatan alat, dan lain-lain. Oke, nah jadi biaya produksi itu apa? Maaf ya. Biaya produksi itu apa saja? Biaya dengan kegiatan produksi dan Oke, biaya produksi itu apa aja? Ada semua total ya. Total biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan suatu produk itu dijumlahkan ya. Biaya bahan baku langsung, biaya tenaga kerja langsung, ataupun biaya overhead pabrik. Nah, kemudian selanjutnya kita menghitung biaya produksi pembuatan produk atau prototipe. Tujuannya apa? Untuk mengetahui total biaya yang dibutuhkan dalam pembuatan prototipe. Kemudian menentukan harga jual produk ya. Sebelum diproduksi massal, kita harus menentukan dulu harga jual produk. Kemudian mengetahui berapa banyak keuntungan yang bisa didapatkan dari penjualan produk tersebut. Kemudian mengetahui kira-kira produk yang kita jalankan ini layak dijalankan atau tidak ya. Mendapatkan keuntungan atau impas atau malah rugi. Nah, berarti nanti kita akan belajar ya. Oke, kemudian unsur-unsur biaya produksi itu ada dua macam jenis biayanya, yaitu biaya tetap dan biaya variabel. Apa sih itu biaya tetap? Kira-kira ada yang tahu? Biaya tetap itu contohnya seperti apa? Biaya sewa gedung, Bu. Ya, bagus, mantap. Apalagi kira-kira yang lain? Apalagi ayo? Maaf, kesenggol saya. Apalagi selain biaya tetap, ya apa, sewa gedung, contohnya. Kira-kira kalau biaya perawatan alat itu biaya tetap atau biaya variabel ya? Variabel, Bu. Ya. Oke. Mantap ya. Nah, jadi biaya tetap itu adalah biaya yang secara total tidak terpengaruh oleh jumlah produksi. Ya, jadi biayanya tetap dikeluarkan. Tidak ada pengaruhnya mau produksinya sedikit ataupun banyak, dia tetap dikeluarkan. Contohnya kayak biaya sewa gedung tadi. Kemudian ada biaya perawatan alat ya, yang memang mungkin rutinitas alat itu diservis gitu ya. Nah, itu juga termasuk biaya tetap. Kemudian ada biaya variabel. Biaya variabel itu biaya yang secara total dipengaruhi oleh jumlah produksi. Ya, ini contoh ya. Variabel itu bahan baku, upah karyawan dengan sistem borongan. Ya, jadi biayanya yang dipengaruhi yang tidak tetap ya, biaya variabel itu. Upah lembur karyawan kira-kira termasuk biaya tetap atau biaya variabel ya? Upah lembur itu termasuk biaya tetap atau biaya variabel? Variabel. Mantap. Mantap. Ya, jadi biaya upah karyawan lembur itu termasuk biaya variabel karena nggak setiap hari karyawan itu lembur ya. Nah, itu perlu kita tahu tuh komponen-komponen biaya tetap mana yang biaya variabel. Oke. Kemudian ini ada kita menghitung ya biaya total. Ibu percepat saja. Nah, jadi total biaya produksi itu biaya tetap dijumlah dengan biaya variabel. Ya, jadi semua biaya itu dijumlahkan. Itulah biaya total produksi. Kemudian selanjutnya
Cepat-cepat aja ya. Biar boleh. Ya. Nah, nih ada harga pokok produksi. Jadi kita mau menentukan suatu produk itu kira-kira kita ngabiskan bahan tuh berapa ya. Nah, kita harus tahu nih harga pokoknya nih. Nah, ini rumusnya. Rumusnya itu total biaya produksi dibagi jumlah produk. Contoh misalnya untuk menghasilkan sebuah nugget itu total biaya produksinya 50.000. Kemudian jumlah yang dihasilkan dari 50.000 itu bisa menghasilkan 200 nugget. Nah, berarti total 50.000 itu dibagi dengan 200. Itulah harga pokok produksi. Kemudian untuk menentukan harga jual, ya, menentukan harga jual itu adalah harga pokok ditambah dengan markup keuntungan. Nah, jadi keuntungan ini dia itu bebas ya menentukannya mau 50%, mau dia mendapatkan keuntungan 20% ataupun 100% pun itu terserah penjual ya. Jadi suka-suka kalian. Nah, jadi dari harga pokok itu ditambah dengan berapa persen kalian mau mendapatkan keuntungan. Kemudian ada pendapatan. Nah, untuk menghitung pendapatan yaitu dengan harga jual dikali jumlah produk ya. Berarti harga jualnya misalnya tadi nugget 1 biji itu 2.500 misalnya mau jual gitu ya. Kemudian dikali dengan jumlah produk yang mendapatkan jumlah produk berapa tadi? 200 pieces ya. Dari 50.000 tadi dapat nugget 200, berarti harga jual dikalikan dengan jumlah produk. Nah, kemudian total keuntungan. Nah, menghitung total keuntungan itu dari pendapatan tadi ya dikurangi dengan total biaya produksi, itulah didapatkan total keuntungan bersih ya. Kemudian ada rumus perhitungan analisis kelayakan dan analisis manfaat suatu usaha, atau kalau bahasa hari-hari ibu tuh revenue cost atau benefit cost ya biasa ya bahasa Inggris nih. Nah, jadi revenue cost itu adalah kelayakan. Kita menguji kira-kira layak nggak ya usaha ini untuk kita pertahankan. Kemudian mendapatkan laba nggak ya, untung nggak ya dari usaha ini. Ah, itu ada rumusnya, nak. Nah, mari kita lihat rumusnya. Nah, ini dia. Untuk mengetahui revenue cost atau kelayakan usaha itu rumusnya pendapatan dibagi total biaya produksi. Kalau dia hasilnya 1 lebih dari 1 maka usaha itu layak untuk dijalankan. Kalau dia bernilainya 0 atau 0, lebih berarti dia nilainya impas ya, antara untung-untung tipis lah, itulah impasnya ya. Kemudian kalau dia kurang dari 1 maka ini usahanya tidak layak ya, berarti rugi, berarti kita nggak seimbang harga produksi dengan total biaya produksi itu nggak seimbang ya, dengan harga jual juga nggak seimbang, maka tidak layak, maka harus ada dievaluasi lagi kira-kira apa yang harus di markup biayanya, apakah harganya dinaikkan ataukah karyawannya dikurangi. Nah, itu tergantung nanti kebijakan kalian ya yang mempunyai usaha. Kemudian ada benefit cost ya. Benefit cost itu kita untuk mengetahui kira-kira usaha kita ini untung atau rugi ya. Maka itu ada di sini rumusnya keuntungan dibagi dengan total biaya produksi. Nah, kalau dia lebih dari 1 maka dia mendapatkan untung, berarti usaha ini profitnya bagus ya, meningkat. Nah, kemudian yang 0 itu impas ya, atau 0, lebih berarti untung tipis lah gitu ya. Kemudian kalau dikurang dari 1 dia itu rugi. Oke.
Sampai sini, ini Ibu akan memberikan contoh soal biaya produksi. Contoh, PT Angkasa Jaya memproduksi barang makanan frozen. Adapun biaya selama produksi makanan adalah biaya perawatan alat setiap bulan 10 juta. Biaya listrik 7 juta, biaya bahan baku 100 juta. Biaya gaji karyawan non-produksi 5 orang sebesar 3 juta. Biaya tenaga kerja produksi sebesar 4 juta setiap orangnya. Tenaga kerja produksi berjumlah 10 orang. Biaya distribusi sebesar 15 juta per bulan. Biaya asuransi 500.000 per bulan. Produksi barangan makanan frozen bisa memproduksi 25.000 barang produk makanan frozen. Nah, jadi di sini ada pertanyaan nih. Pertanyaannya adalah, kelompokkanlah mana biaya tetap, mana biaya variabel, dan tentukan harga pokoknya. Kemudian hitunglah harga produk persatuan agar mendapatkan keuntungan. Ini harga jual ya maksudnya ya. Hitunglah harga produk harga jual persatuan agar mendapatkan keuntungan. Kemudian hitunglah revenue cost ya atau benefit cost-nya. Oke. Ini Ibu berikan contoh soal biaya menghitung biaya produksi. Nah, kita kelompokkan dulu Nak. Biaya tetapnya itu apa saja? Yaitu ada biaya perawatan alat, memang disediakan setiap bulan itu 10 juta. Kemudian biaya listrik 7 juta, kemudian biaya gaji karyawan non-produksi ya, seperti kayak satpam, petugas kebersihan, administrasi, itu non-produksi ya. Itu dimasukkan ke biaya tetap, 5 orang sebesar 3 juta gajinya per orang. Berarti 15 juta jumlah semuanya. Kemudian biaya asuransi ada 500.000. Nah, ini kita kelompokkan lagi biaya variabel apa saja. Biaya variabel itu biaya yang sering berubah tergantung dengan dari produksinya. Contohnya ada biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, kemudian biaya distribusi. Itu termasuk biaya variabel. Oke, jumlah produksi yang dihasilkan selama sebulan berarti itu ada 25.000 keterangannya. Oke, kita masuk ke penghitungan harga pokok produksi, yaitu rumusnya jumlah biaya produksi dibagi dengan hasil produk. Ya, kita total tadi semua jumlah biaya, maka didapatlah nilai angka 180.500.000 dibagi dengan 25.000. Maka harga pokok satuannya itu makanan frozen tadi itu dapat 7.500. Nah, ini harga pokok ya, belum dapat untung. Nah, kemudian kita jual nih, harga jual. Harga pokok ditambah dengan harga keuntungan. Maka 7.500 tadi kita mau mendapatkan untung berapa? Di sini Ibu kasih contoh 100%. Kita mau mendapatkan keuntungan 100%. Maka harga pokok tadi ditambah dengan 7.500 karena kita mau mendapatkan keuntungan 100%. Maka dijuallah satu produk makanan itu harga jualnya 15.000. Nah, kemudian untuk mendapatkan pendapatan yaitu hasil produk ya, kemudian dikalikan dengan harga jual. Nih hasil produk nih ya. Hasil produk tadi kan 25.000 ya. Dalam sebulan dikalikan dengan harga jual. Makanya mendapatkan nilai 375 juta. Nah, total keuntungannya adalah pendapatan dikurang total biaya produksi. Nih ya, pendapatannya 375 juta dikurang dengan 180 juta 1.500, maka didapatlah 187.500. Ini keuntungan bersih ya Nak ya, udah dikurangi dengan total biaya produksi. Oke, kita masuk ke revenue cost. Ya, kita coba rumusnya, yaitu pendapatan dibagi dengan total biaya produksi. Nah, di sini 375 dibagi dengan 187, didapatkanlah harganya menjadi 2.
Nah, kita masukkan rumus ini. Oh, berarti kalau dia lebih dari 1, berarti dia layak, usaha ini layak ya dijalankan karena dia mendapatkan profit. Kemudian untuk menghitung benefit cost, keuntungan usaha, maka total keuntungan dibagi dengan total biaya produksi. Nah, total keuntungan tadi 187.500.000 dibagi dengan total biaya produksi sama dengan 1. Berarti usaha tersebut untung. Karena pas 1 ya, untung. Karena dia mengambil keuntungan 100%. Oke, waktunya diskusi. Sekarang buatlah kelompok 4-5 orang. Ini kelompoknya nih. Kelompok 1 ada Anita, Elvira, Kartika, Manci. Kemudian kelompok 2. Kelompok 2 itu ada Nafi, Riana, Rosi, Sartika. Oke, duduk nak, berkelompok. Nah, selama kalian nanti berdiskusi, Ibu akan menilai penilaian sikap. Nah, itu jadi selama diskusi saling bekerja samalah, kemudian tanggung jawab, disiplin, dan jujur ya. Jadi nanti akan Ibu nilai keaktifan kalian dalam berdiskusi. Oke, ini catatan untuk Ibu. Nah, ini soalnya nak. Untuk kelompok 1, ya. Untuk kelompok 1, tadi kelompok 1, Anita, Elvira, Kartika, Manci. Ya, tolong ditengok ya, itu sudah Ibu kasih nih lembarnya. Ya, Ibu kasih. Nanti kalian menghitung di lembar ini. Oke. Kemudian untuk kelompok 2, yaitu ini ada soalnya menghitung biaya produksi, ya sama, cuman bedanya tadi kalau kelompok 1 dia hitungnya kelayakan usaha, bedanya yang di 3 revenue cost. Kalau di kelompok 2 dia menghitung benefit cost yang ketiganya ya, jadi beda. Oke, silakan diskusikan. Boleh mencari referensi informasi di buku manapun ya, buku PKK khususnya. Kemudian boleh cari di handphone hitung-hitungannya. Nanti laporannya kasih ke Ibu ya. Lebih bagus kalau dibuat di PPT. Nanti biar dipresentasikan pakai laptop Ibu, kita lihat sama-sama hasil kelompoknya. Oke. Jadi ada yang di PPT, ada yang di LKPD ya, yang kertas yang Ibu bagikan. Oke. Nah, waktunya diskusi. Oke, sudah waktunya presentasi. Mana Kartika, PowerPoint-nya? Biar Ibu masukkan ke sini, biar presentasi. Nanti tolong ya, Kartika mempresentasikan soalnya ya. Ya Ibu, ini. Oke. Jadi copy dulu. Ya. Oke. Silakan dibaca. Baik Ibu. Menghitung biaya produksi, biaya tetapnya, biaya perawatan alat 3 juta, biaya listrik 5 juta, biaya gaji karyawan non-produksi 5 dikali 2 juta sama dengan 10 juta, biaya sewa tempat 1 juta. Kemudian biaya variabel, biaya bahan baku 80 juta, biaya tenaga kerja produksi 5 dikali 3 juta sama dengan 15 juta, biaya distribusi sama dengan 5 juta. Di situ ada jumlah produksi meja 500. Harga pokok produksi, kemudian Ya. bentar ya. Tunggu lengkap dulu.
Harga pokok produksi jumlah sama dengan jumlah biaya produksi dibagi hasil produksi sama dengan 119 juta dibagi 500 sama dengan 238.000. Harga jual sama dengan HPP ditambah markup atau berapa persen keuntungan? 238.000 ditambah 50% sama dengan 238.000 ditambah 119.000 sama dengan 357.000. Pendapatan sama dengan hasil produk dikali harga jual. 500 dikali 357.000 sama dengan 178.500.000. Total keuntungan sama dengan pendapatan dikurangi total biaya produksi sama dengan 178.500.000 dikurangi 119 juta sama dengan 59.500.000. Saya bingung, Bu, nolnya kebanyakan, Bu. Iya. Tapi mantap. Berarti kalian ini kelompoknya ngambil keuntungan cuma 50% ya? Iya, Ibu. Oke, mantap. Oke, itu berarti kelayakan usahanya. Revenue cost atau kelayakan usaha. Revenue cost sama dengan pendapatan dibagi total biaya produksi. 178.500.000 dibagi 119 juta sama dengan 1,5. Berarti usaha tersebut layak. Iya, nih ya, benar ya. Yang presentasi kelompok 1 bahwa kalau 1,5 lebih dari 1 maka usaha itu layak. Oke, tepuk tangan dulu buat kelompok 1. Terima kasih. Ya, terima kasih juga Kartika. Oke, selanjutnya kelompok 2. Tolong Kak Sartika ya, Nak. Tolong presentasi. Iya, Ibu. Oke. Biaya variabel, biaya bahan baku 80 juta, biaya tenaga kerja produksi 10 kali 4 juta sama dengan 40 juta, biaya distribusi 10 juta. Biaya tetap. Biaya tetap, biaya perawatan alat 7 juta, biaya listrik 8 juta, biaya gaji karyawan non-produksi 5 dikali 3 juta sama dengan 15 juta, biaya asuransi 1 juta. Ya, jumlah produksinya berapa tuh, Nak, es krimnya ya? Berapa jumlah Ibu, produksi? jumlah produksinya per es krim cup 50.000, Ibu. Oh, berarti sebuah 50.000. Oke, mantap. Selanjutnya menghitung harga pokok, Nak. Ya, berapa tuh? Harga pokok produksi, jumlah biaya produksi dibagi hasil produksi. 161 juta dibagi 50.000 sama dengan 3.220. Oke, berarti harga produksinya 3.000 ya satuannya. Lanjut, Ya, Nak. Harga jualnya HPP ditambah markup atau persen keuntungan. 3.220 ditambah 85% sama dengan 3.220 ditambah 2.737 jadi 5.957. Nah, untuk pendapatannya Ibu, hasil produk dikali harga jual 50.000 dikali 5.957 jadi totalnya semua 257.600.000 rupiah. Total keuntungannya, pendapatan dikurang total biaya produksi 297.850.000 dikurang 161 juta, jadi total keseluruhannya 136.850.000, Ibu. Oke, mantap. Oke, yang ketiga, berarti menghitung benefit cost. Nah, coba bacakan. Baik Ibu, BC sama dengan total keuntungan dibagi total biaya produksi. BC sama dengan 136.850.000
dibagi 161 juta, jadi totalnya sama dengan 0,85. Berarti usaha tersebut impas. Ya, berarti usaha ini belum dapat satu ya, belum dapat untung yang menjanjikan ya, masih impas. Ibaratnya untung tipis ya. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 2, kelompok Sartika. Oke, terima kasih anak-anak hebat Ibu. Nah, selanjutnya kita tadi sudah membahas tentang biaya-biaya produksi. Di sini ada latihan ya. Sebentar ya, Ibu ini. Kita latihan objektif dengan menggunakan what. Oke. Tunggu sebentar. Boleh diisi linknya, tadi sudah Ibu share. Seperti itu kan Selesai, Kak? tampak? Oh, saya kira sudah selesai kok diem. Lagi proses, Kak. Oke, tampak? Ya, Sudah, kita Kak. mulai. Nampak. Yuk, jawab. Kira-kira biaya yang besarnya tidak tergantung pada jumlah barang yang dihasilkan. Artinya Oke, mantap, benar. Coba baca, kira-kira apa jawabannya? B. B, mantap. Untuk Manci. Oke, soal nomor 3. Apa jawabannya? Biaya produksi. C. C. Wah, lagi. Oke. Nih, nomor 4. D. Oke, biaya sewa pabrik. Ya, maksudnya mantap. Soal nomor 5. Apa ini? Bukan, Bu. Ya, benar. Pendapatan dibagi dengan total produksi. Soal nomor 6. B. Biaya gaji pegawai B. Siap. Oke, selanjutnya. B. B. Mantap. Harga pokok produksi. Tadi kira-kira. Harga pokok. A. Ya, benar. Menghitung pendapatan. Pendapatan. D, Bu, D. Pendapatan. Oi, mantap Manci. Ya. Oke, selanjutnya 10 terakhir nih. E. Wah, hebat-hebat semua anak ibu ya. Berarti paham semua ini materi yang kita pelajari hari ini. Oke. Ya, betul semuanya. Bentar ya.
Oke, nah kira-kira apa refleksi yang dapat kita pelajari dari hasil biaya produksi, menghitung biaya produksi tadi, apa manfaatnya? Kita dapat menghitung untung dan rugi, untung dari hasil produksi, Bu. Iya, mantap. Ada lagi? Mantap, Nafi. Apalagi yang bisa kita manfaat dalam kehidupan sehari-hari, menghitung biaya produksi? Ngitung keuntungan, Bu, biar uangnya dapat banyak. Mantap. Ya. Ya, kalau usaha memang harus bisa mendapatkan untung ya. Kalau misalnya itu rugi, memang susah nanti mendapatkannya. Oke, jadi refleksi pembelajaran kita hari ini adalah satu, dapat menentukan harga pokok ya. Kemudian dua, menentukan harga jual yang layak ya, biar mendapatkan laba. Kemudian kita dapat menentukan nih komponen jenis-jenis biaya produksi. Ya, tadi ada biaya variabel, biaya tetap, kemudian unsur-unsur biaya tetap itu seperti apa saja ya, biaya variabel apa saja. Kemudian dapat mengetahui pendapatan dari produk kita ya. Kemudian mengetahui kelayakan usaha ataupun keuntungan dari usaha, kira-kira usaha yang kita akan jalankan ini untung atau rugi gitu. Jadi kita bisa melihat dulu ya prospek ke depan usahanya. Oke, terima kasih untuk anak-anak Ibu. Ibu ingatkan besok kita masuk ke KD berikutnya, yaitu adalah mempelajari tentang proses kerja pembuatan contoh produk ya. Kalau tadi udah menghitung biaya produk, sekarang kita membuat produknya ya. Oke, Ibu harap besok sudah menentukan kira-kira apa saja produk yang ingin dibuat. Nanti kita jualkan di sekolah ya. Jadi carilah produk yang diminati teman-teman di lingkungan sekolah. Oke, terima kasih banyak atas partisipasi hari ini. Ibu ucapkan terima kasih ya. Sebelumnya kita yel-yel dulu SMK ya, yel SMK. Kalau Ibu bilang SMK bisa. Kemudian SMK hebat. Kemudian kalau Ibu bilang lagi SMK bisa hebat. Oke. Coba SMK Bisa. SMK Hebat. Hebat. Bisa hebat. Bisa hebat. Bisa hebat. Ya. Hebat semua. Marilah kita tutup ya pembelajaran hari ini dengan doa, karena ini udah jam terakhir, kita mau pulang ya sebentar lagi. Ya, tolong pimpin doa Sartika ya. Ya, Ibu. Baiklah teman-teman, untuk mengakhiri pelajaran kita, mari kita berdoa. Berdoa menurut ajaran agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih semuanya anak-anak hebat Ibu. Sampai jumpa lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan kepada observer Kak Nafi. Terima kasih Kak Sarah, maaf ya di Sami-Sami ada tamu ya. Tadi Kak Sarah sudah mereview materi yang pertama belum ya? Yang materi kemarin ya? Kayaknya belum ya? Belum ada review materi yang kemarin ya? Di persepsi tadi ada disebutkan KD-nya aja. Oh, sudah ya. Berarti saya yang salah dengar. Oke. Pamungkas kita ya Kak Sarah, hebat sekali. Tapi kalau saya melihat masih teacher center seperti itu ya. Jadi banyak guru yang memberikan penjelasan. Kemudian
di penarikan apa ya materi belum begitu ini ya Kak ya. Jadi apa gregetnya peserta didik itu belum begitu nampak seperti itu. Mungkin itu saja. Terima kasih. Maaf Kak Sarah. Ya, sama. Baiklah. Terima kasih untuk pengamat Kak Navia dan terima kasih untuk Sarah atas berteachingnya. Selanjutnya saya berikan kesempatan untuk Ibu Andar memberikan saran dan masukannya. Baik, untuk Kak Sarah, saya lihat beruntun. Kemudian dari semua tampilan yang hari ini presentasi, Kak Sarah yang menampilkan tentang penilaian sikap. Ya, form penilaian sikap, yang lainnya tidak gitu. Cuma sayangnya hanya penampilan penilaian sikap saja, tetapi pada saat diskusi itu juga harusnya disampaikan juga ya. Gitu. Supaya apa? Supaya anak-anak tahu bahwa mereka bekerja juga diobservasi selama gurunya. Nah, seperti itu. Jadi mungkin kalimatnya, ayo ya anak-anak ini kalian diskusi harus yang serius karena Ibu juga mengamati kalian untuk Ibu nilai bagaimana proses kalian selama melakukan diskusi atau selama melakukan tugas LKPD. Itu. Kemudian tadi pada saat setelah menjelaskan materi semua ya itu langkah istilahnya langkah mengamati ya, kalau di sintaknya mengamati. Cuma di langkah menanya itu tidak ada karena langsung Kak Sarah tadi langsung memberikan penugasan dengan membagi kelompok ya. Nah harusnya setelah memberikan presentasi teori ya ataupun itu sebetulnya pengertiannya untuk teorinya tadi tidak perlu yang detail ya supaya nanti ada itu tadi istilahnya lebih banyak nanti biar tidak berfokus kepada guru ya seperti itu. Nah kenapa? Karena di sini tadi tidak ada terlewatkan sintak menanyanya. Jadi tidak diberikan kesempatan untuk anak menanya. Nah, kalau misalnya ada anak menanya kemudian dilimparkan kepada teman yang lainnya, ayo siapa yang bisa memberikan jawaban atau yang membantu. Nah, seperti itu. Supaya suasananya ya itu tadi aktif ya seperti yang tadi masukan oleh Kak Nafi. Jadi tidak terkesannya bahwa terpusat di guru, tetapi ada aktivitasnya itu ya. Kemudian sintak mengasosiasi sudah ada ya dengan mengelompokkan, kemudian memberikan tugas, kemudian sintak menalar juga sudah ada karena di situ ada problem solving. Nah ya kemudian sudah ada sintak mengomunikasikan ya, tinggal yang tadi terlewatkan adalah sintak menanya gitu ya. Jadi yang bertanya ini siswanya, bukan guru yang bertanya, gitu ya, guru yang bertanya. Kemudian tadi yang terakhir saya lihat adalah pertanyaan melalui games. Pertanyaan yang melalui games itu LKPD kah atau soal post-test? Saya tanya. Iya, itu pengetahuan Bu. LKPD. Ya, LKPD. Berarti post-testnya belum. Belum ya, jadi makanya tadi setelah game kemudian refleksi ya, kemudian kesimpulannya itu saya tunggu untuk post testnya di mana belum ada ya. Jadi yang terlewatkan seperti itu sudah bagus sehingga nanti kalau misalnya istilahnya kalau melakukan post test kemudian ada hasilnya sehingga nanti mengarah kepada tindak lanjut yaitu remedial kah atau pengayaan ya. Oke, saya kira itu sudah bagus perkembangannya, progresnya sudah bagus semua. Oke. Baiklah, terima kasih Bu Andar atas masukannya untuk Kak Sarah. Selanjutnya saya berikan kesempatan untuk Ibu Ari. Iya,
memang tadi terkesan center learning, teacher ya, teacher banget. Saya sampai apa namanya? Karena saya masih minum obat begitu ya. Loh kok sampai ngantuk saya begitu ya. Apa namanya? Memang interaksinya akhirnya kurang ya Kak Sarah ya, karena mungkin berfokus pada materi, tetapi tidak berfokus pada urutan-urutan sintak yang benar begitu. Jadi tidak apa-apa ini mungkin untuk ketika nanti PPL memang seperti itu. Tapi harus diingat sintak-sintaknya harus muncul semua. Ya, Gitu ya. Kalau untuk pembelajaran beneran bagus Kak. Tapi kalau untuk kita kan dituntutnya kan sintaknya ada semua begitu ya untuk latihan peer teaching saat ini. Maka dari itu beberapa teman tadi atau kemarin langsung dipotong supaya sintaknya itu dapat semuanya. Begitu ya. Ya sudah saya kembalikan ke Kak Sartika. Oke, terima kasih. Terima kasih Ibu Ari atas masukan dan sarannya untuk Kak Sarah. Ya, kita semua sudah selesai tuh teman-teman. Oke, sekarang kita bicara. Alhamdulillah. Oke, sekarang kita bicara uji kompre ya. Iya Ibu. Kompre kalau memang di LMS itu 70, tetapi tuntutan dari penyelenggara 75. Mungkin jelek-jeleknya masih teman-teman masih mentok di 75 begitu harapannya sehingga nanti kurang-kurang dikit begitu ya. Itu biar LMS yang akan menghitung begitu ya kakak-kakak. Nah, kemudian apakah kakak-kakak sudah bisa membuka uji kompre semua? Belum unggah video karena belum unggah. Belum unggah, Bu. Akhirnya saya bisa kan Kak? Jendelanya terbuka? Iya, Bu. Dalam proses. Bisa, Bu, muncul.